warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Windy Dina Safitri. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, khususnya data berkelompok. Dulu ketika kalian di bangku SMP, kalian pasti pernah belajar tentang mean, median, bahkan modus. Nah, itulah yang termasuk bagian dari ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ukuran pemusatan data adalah suatu data dari sekumpulan data yang dapat mewakili seluruh data tersebut. Dulu kalian pernah mengenal yang namanya ukuran pemusatan data tunggal. Di antaranya ada mean. Mean data tunggal dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Di sini X bar itu rata-rata, FI itu frekuensi, XI itu data ke I. Langsung masuk ke contohnya. Jika disajikan data tunggal seperti ini, maka nilai meannya didapat. Kita perhatikan di sini bahwa frekuensi dari masing-masing data di sini hanya satu, yaitu 7, yaitu nilai 7 cuman hanya 1, 6 cuman hanya 1, sehingga di sini untuk sigma FI XI-nya bisa kita tuliskan dengan menjumlahkan semua data yang diketahui karena semuanya hanya mempunyai satu frekuensi. Kita tambahkan semua, kemudian dibagi dengan sigma FI atau jumlah dari datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sehingga di sini didapat rata-ratanya 5,7. Lalu contoh 2, jika disajikan dalam tabel distribusi tunggal, maka kita cari dulu FI XI-nya karena di sini nanti kita butuhkan sigma FI XI. Jadi kita cari dulu frekuensinya 3, X ke satunya 5, maka 5 kali 3 ada 15. Kemudian 8 kali 6 ada 48 dan seterusnya. Tinggal kita jumlahkan. Di sini jumlah dari FI XI atau sigma FI XI-nya didapat 165. Lalu jumlah dari FI-nya atau frekuensinya dijumlah ada 25, sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya. X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Di sini sigma FI XI-nya 165 dibagi 25 akan ketemu 6,6. Itu untuk mean. Kemudian untuk median. Median untuk data ganjil dirumuskan letak mediannya terletak di data ke setengah n plus 1. Contohnya, misal punya data ganjil, di sini ada 7, n-nya ada 7 ya, kita urutkan terlebih dahulu karena definisi dari median itu nilai tengahnya, maka kita urutkan kemudian letak mediannya di data ke setengah n plus 1. N-nya tadi ada 7 plus 1 berarti 8. Data ke setengah dari 8, data keempat. Nah, data keempat dari data yang telah kita urutkan berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti nilai data keempat itu adalah 5. Kemudian jumlah datanya genap, maka letak mediannya dirumuskan di data ke setengah n ditambah data ke setengah n plus 1 dibagi dengan 2. Contohnya kita punya data genap, itu ada 6 n-nya, kita urutkan dulu, kemudian kita masukkan ke letak mediannya. Terletak di data ke setengah n, n-nya tadi 6, berarti data ketiga ditambah dengan data ketiga tambah 1, data keempat dibagi 2. Berarti letak mediannya data ketiga tambah data keempat dibagi 2. Data ketiganya adalah 8, data keempatnya 9,
dibagi 2 maka akan ketemu 8,5. Oke, untuk modus adalah nilai data yang sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Nah, pada soal ini kita perhatikan di sini data yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah data yang bernilai 7. Maka dari analogi soal ini 7 merupakan modus dari data tersebut, dari data soal ini. Oke, selanjutnya, nah kemarin kita pernah belajar tentang menyusun distribusi frekuensi dan juga grafik. Lalu bagaimana mencari ukuran pemusatan data ketika kita disajikan tabel distribusi frekuensi ataupun grafik, entah itu grafik histogram, poligon maupun OGIF. Di sini kita gunakan ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama ada mean, nilai rata-rata. Untuk rumusnya masih sama dengan mean data tunggal. Bedanya di mean data tunggal kita menggunakan XI atau data aslinya atau data mutlaknya. Sedangkan pada data kelompok, XI yang kita gunakan di sini merupakan suatu pendekatan atau interpolasi dari nilai-nilai interval itu. Nah, di sini contohnya ada tabel distribusi frekuensi dan kita akan mencari meannya. Karena di sini bentuknya adalah nilai-nilai interval, maka untuk XI di sini bukan data mutlaknya, melainkan interpolasi atau pendekatannya, yaitu menggunakan titik tengah dari masing-masing intervalnya. Penyelesaiannya, nah di sini ini yang diketahui tabel distribusinya. Lalu di sini XI-nya kita gunakan nilai tengah dari masing-masing intervalnya. Untuk mencari nilai tengah kemarin caranya setengah dari batas bawah ditambah batas atas, yaitu setengah dari 65 ditambah 67, kita ketemu 66. Lalu pada kelas kedua 68 tambah 70 dibagi 2 kita ketemu 69 dan seterusnya. Karena di sini kita butuhkan FIXI, jumlah dari FIXI, maka kita cari FIXI masing-masing kelasnya dulu. Di sini F-nya 3, XI-nya 66, 3 kali 66, kita ketemu 198, lalu 6 kali 69 ketemu 414, dan seterusnya tinggal kita jumlahkan. Di sini karena kita butuh sigma FIXI, kita jumlahkan ketemu 2925 untuk sigma FIXI-nya. Selain sigma FIXI, kita butuh sigma FI atau jumlah dari frekuensinya. Nah, di sini kita jumlahkan seluruh frekuensinya ada 40. Setelah kita menemukan dua-duanya, kita tinggal substitusikan ke rumusnya, yaitu di sini sigma FIXI 2925 dibagi dengan sigma F-nya 40. Ketemunya nilai meannya ada 73,1. Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah dari data. Di sini median dirumuskan TB plus setengah N, atau setengah N itu bisa disebut dengan letak mediannya. Letak median di setengah N dikurangi FK sebelum atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu. Kemudian dibagi dengan frekuensi mutlak dari kelas mediannya dikali dengan intervalnya. Langsung kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada nilai interval dan frekuensi. Karena kita butuh FK sebelum atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, maka kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. Nah, di sini di kelas pertama frekuensi kumulatifnya ada 3, maka kita tulis 3.
Lalu di kelas kedua ada 6. Berarti kelas pertama ada 3, kelas kedua ada 6, maka frekuensi kumulatifnya ada 6, 3 tambah 6 yaitu 9. Kemudian di kelas ketiga itu kelas pertama dan kedua kita punya 9. Kita jumlahkan dengan kelas ketiga ditambah 12. 9 tambah 12 ada 21 dan seterusnya. Setelah kita ketemu FK-nya, frekuensi kumulatif, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah kita cari bagaimana? Sebelum kita mencari tepi bawah, kita harus tahu letak kelas mediannya, yaitu kita cari setengah N-nya dulu. Letak kelas median itu setengah N. N-nya itu kita ada 40, maka setengah dari 40 itu 20. Kita lihat di tabel. 20 itu terletak pada kelas keberapa? Nah, di sini lihat data ke-20 itu terletak pada kelas ketiga, sehingga tepi bawahnya adalah batas bawah dari kelas medianya dikurangi dengan 0,5, yaitu kita ketemu 70,5. Kemudian FK sebelum kelas median, tadi kelas mediannya di kelas ketiga, FK sebelumnya berarti 9. Lalu frekuensi mutlak kelas median. Frekuensi mutlak kelas median berarti 12. Kemudian interval kelas. Interval kelas didapat dari batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. 68 dikurangi 65 akan ketemu intervalnya 3. Setelah kita ketemukan semuanya, kita masukkan ke rumusnya. MS sama dengan TB setengah N dikurangi FK sebelum dibagi frekuensi mediannya dikali interval. Kita masukkan TB-nya 70,5, lalu setengah N 20 dikurangi FK sebelum itu 9 dibagi 12 dikali dengan intervalnya 3. Kita operasikan sehingga ketemu 73,25 untuk mediannya. Terakhir kita ke modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Modus dirumuskan dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali I. Apa sih itu D1 dan D2? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Kita langsung ke contohnya. Nah, di sini kita diketahui tabel distribusi frekuensinya. Sekarang kita cari letak modusnya dulu. Letak modus itu data yang sering muncul. Jadi yang frekuensi terbanyak terletak pada kelas ke-4, yaitu pada interval 74 sampai 76. Sehingga kita dapat cari TB-nya, tepi bawahnya. Tepi bawah kelas modus sama dengan batas bawah kelas modus, yaitu 74 dikurangi dengan 0,5, sehingga tepi bawah kelas modusnya 73,5. Kemudian kita cari D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus. Di sini kelas modus selisihnya dengan frekuensi sebelumnya, berarti 13 dikurangi dengan 12 karena selisih dari sebelumnya itu hasilnya 1. Kemudian D2 itu selisih dengan sesudahnya, berarti 13 dikurangi sesudahnya itu 4. 13 dikurangi 4 hasilnya 9. Lalu interval itu adalah batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Intervalnya 3. Setelah kita ketemu semua, kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali interval.
Tepi bawahnya tadi kita temukan 73,5 ditambah D1 nya itu kita punya 1 dibagi dengan D1 tambah D2. 1 ditambah 9 itu 10 dikalikan dengan 3, maka modusnya akan ketemu 73,8. Nah, demikian pembelajaran kali ini mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.